buyar semua. Faktor tokoh, faktor pimpinan agama ini sangat penting memang, itu saya setuju. Tolong ibu bapak kita semua harus kuat, jangan mudah terpengaruh dengan alasan apapun juga, termasuk alasan ke surga atau ke neraka. Dan yang kedua, kita benar-benar, apalagi sekarang ya, misalnya keluarga besar Yakum ini sudah terbiasa berinteraksi antar agama. Saya kira itu sangat penting. Perbedaan itu adalah anugerah Allah. Perbedaan itu adalah sunnatullah. Bagaimana kita mengelola perbedaan ini supaya benar-benar menjadi bermakna. Terima kasih. Kalau kita sekarang yang ada di sini ini, mungkin apa yang bisa kita lakukan secara praktis begitu Pak? Terima kasih yang terkasihkan, terima kasih. Jadi begini, saya menggarisbawahi kedua beliau. Yang pertama, memang kita kurang komunikasi antar tokoh. Kami dihabiskan ke jemaat, sehingga komunikasi dengan tokoh-tokoh agama lain hampir tidak ada. Dan saya menggarisbawahi itu. Yang kedua, kami ketemu dengan Romo Mangun Suwargi di Kalijodo. Dia mengatakan dengan saya, mendapat pesan dari Gus Dur. Pesannya apa? Umat jangan beri korban ketidaktahuan. Ini tugas tokoh agama. Maka Romo Mangun mengatakan ya seharusnya tokoh itu dibutuhkan baik. Bagaimana mengasah umat? Kalau kita asuh-asuh pada umat, saya yakin tidak akan terjadi geser-geser terlalu yang terjadi antara satu dengan yang lain. Mungkin dari teman-teman ingin menanyakan sesuatu atau Nama saya Selviana Sangke. Sudah hampir 1 minggu saya ada di sini, tidur di sini. Terus saya sempat bertanya juga, ini maaf, ini kan yayasan Kristen gitu. Tapi itu banyak ada Muslim, terus saya lihat kok luar biasa gitu. Kesannya kok pokoknya lain gitu, sangat luar biasa di Yakun gitu. Nah, sampai di perkampungan manapun ada masjid-masjid, ada pondok-pondok pesantren pun ada, dan kehidupan toleransi agama itu sangat baik, dan saya lihat itu ada di Papua. Nah, kasus di Tolikara, begitu peristiwa terjadi karena ada kebakaran di sekitar rumah yang ada di situ, karena ada BBM yang terjual di situ, lalu meledak dan merembet sampai ke musola. Nah, akhirnya terjadi seperti itu. Mungkin khusus kepada Yakun, saya sangat apresiasi sekali. Mungkin bisa kita bikin di Papua seperti apa? Apakah perlu yayasan Yakun ini cabang di sana atau seperti apa begitu? Terima kasih. Waktu saya kembalikan, lebih kurangnya mohon maaf. Nah, nanti saya kira Bu Selvi bisa diskusi dengan Pak Jaimun ini, Pak Kiai Jaimun, sama ini manajemennya Ibu Sinta dan teman-teman yang lain. Kita mendengarkan langsung suara dari Papua bahwa Papua hitam manis, luar biasa. Halal atau di bulan Syawal ini, kira-kira apa saja yang bisa kita bawa pulang? Hampir semua kalau kita mendengar apa kata masyarakat di sana, pasti akan mengatakan bahwa selama ini di sini ini baik-baik, tidak ada masalah. Hubungan antar agama itu bagus sekali, termasuk di Papua. Tapi tentang yang namanya keadaan yang baik-baik itu perlu sekali kita lihat dan alami dengan jeli dan kritis. Yang tidak senang melihat kalau kita ini baik-baik, apapun alasannya, terutama yang tadi saya bilang itu politik. Dan kita harus karena itu kita harus bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri dimanapun kita berada. Nah, yang kedua saya mau katakan bahwa kita selalu harus punya harapan. Apapun yang terjadi di sekitar kita, kita harus belajar juga menggunakan pikiran-pikiran positif dan selalu punya harapan. Dan saya yakin apapun agama kita, semua mengharapkan kebaikan bagi kita semua. Terima kasih.
ini. Kita tidak perlu ikut seperti di DKI oleh Belga tadi. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, nah, kita ini yang ada di tempat ini, mari kita menjadi agen toleransi antara umat beragama. Kita tidak ada apa-apa. Lalu yang ketiga, memang kita seringkali dihantui sejarah masa lalu yang kurang baik. Maka sejarah masa lalu yang seringkali membuat kita selalu mengenal sejarah masa lalu, perang salib dan sebagainya itu menjadi apa? Padahal sebenarnya selalu sudah ada sejarah kita. Mari kita lihat ke depan. Bangsa kita bangsa yang menghargai semua agama, semua etnis, tidak ada apa-apa berbeda. Makanya saya kira kami hanya mohon Bapak Ibu sekalian yang di tempat ini, saya sangat senang sekali dengan lagu-lagu ini. Kalau tidak di sini, Bu, saya joget, Bu. Betul. Jadi kita harus membuka diri, kebebasan beragama apapun. Itu harus kita terus. Ya, terima kasih sekali kepada calon doktor nih ya. Ternyata kita harus mendengarkan. Ternyata umat juga mengatakan bahwa kita kurang memperhatikan orang di bawah ya Bu ya. Itu tadi juga begitu, itu kita harus memperhatikan yang kecil-kecil ya. Kita terkadang bingung rebutan biodo aja kalau bahasa Jawanya. Kita debat yang tokoh-tokoh tapi nggak melihat si umat gitu ya. Ya, saya pikir kembali lagi saya sampaikan bahwa saya seperti Bapak ini tentang kebebasan beragama. Saya itu dulu waktu masih sugeng saya agak dekat sama Gus Dur. Kebetulan waktu itu Gus Dur ke tempat saya, dan di tempat saya itu sudah sering banyak orang non muslim mau masuk Islam. Dikala itu ada Gus Dur, pas di rumah saya ada orang juga datang terondol-terondol bahwa mau masuk Islam. Saya sampaikan sama Gus Dur, Gus, ini orang mau masuk Islam. Nah biasanya jawabannya jenengan gimana? Ya, gitu. Saya biasanya jawabannya, lah ngapain Anda masuk Islam, Anda sudah punya agama, saya bilang gitu. Dan itu Gus Dur ketawa. Akhirnya setiap di mana-mana Gus Dur selalu pakai istilah saya itu. Jadi kenapa mau masuk Islam? Mau sudah punya agama. Yang tidak punya agama aja masuk Islam nggak mau, kok malah kamu yang tidak punya agama mau masuk Islam. Katanya begitu. Jadi saya sampaikan bahwa di situ itulah saya mengatakan bahwa agama adalah pengajar kebaikan. Baik Anda mau di Katolik, baik Anda mau di Kristen, baik mau Anda di Islam, kalau Anda jelek, Anda akan menjelekkan agama. Anda di Kristen, Anda jelek, menjelek-jelekan Kristen. Anda di Katolik, Anda di Islam, sama. Maka kami tekankan di bulan Syawal ini, begitu ya. Bulan Syawal itu kan, Syawal mohon maaf, Syawal itu bahasa Arab yang maknanya peningkatan. Maknanya peningkatan. Jadi mari kita tingkatkan kebaikan kita ini. Di bulan Syawal ini kita tingkatkan kebaikan. Kita sudah berhubungan baik, ayo kita lebih baik. Kita sudah berbuat baik, sekarang ada mungkin Yakum bisa ngopeni, kalau bahasa saya ngopeni anak-anak yang seperti ini tadi 100. Ayo kita tingkatkan, jangan cuma 100. Caranya ya inilah otak kita, pikiran kita, bahwa Tuhan itu memberikan pikiran untuk berpikir. Kalau di dalam agama Islam, beribadah yang paling baik itu adalah berpikir. Kata Imam Ghazali, bahasanya Arab saya lupa. Kalau seandainya saya bahasa Arab juga nggak tahu semuanya, padahal saya keliru pun juga nggak ada yang benar kan maksudnya. Berpikir 1 jam itu lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat katanya. Jadi gunakan tafakur, tafakur luwih apik. Jadi mari kita gunakan berpikir bagaimana kita akan lebih berbuat baik. Kalau sekarang saya punya 1, ya bagaimana saya bisa berbuat baik jadi 2, bagaimana jadi 3, bagaimana ini terus berpikir. Inilah ibadah sesungguhnya. Ibadah bukan cuma sholat, bukan cuma datang di gereja, begitu ya kalau bahasa saya. Ibadah adalah bagaimana kita berbuat baik. Bisa di jalan, bahkan kalau di dalam satu kata-kata di jalan, nyingkir ini bahasa Indonesia apa Pak? Kamu juga pasti ngerti kalau bahasa Indonesia ini. Nyingkir kerikil di jalan, menyingkirkan. Biar orang tidak terpleset, ini sudah ibadah. Begitu itu kan.
Jadi ibadah itu bukan sekedar sholat. Mbak E nyanyi, Pak ini mau jadi senang, ibadah Pak. Ibadah. Nah, di dalam beribadah pasti, di dalam berbuat baik pasti banyak orang yang tidak senang. Begitu itu. Jadi apa yang kita kerjakan? Kita meyakini agama kita, yakini ajaran-ajaran agama kita, kita kerjakan agama kita. Tidak peduli orang mau bicara apa. Begitu itu. Yang penting kita berbuat baik. Insya Allah nanti kita berbuat baik, yang kita buat baik akhirnya berbuat baik juga, di Indonesia ini akan semua terjadi kebaikan dan aman. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf sekali. Saya sudah di-tag Pak Yesuni, jadi kami mohon maaf sekali, mudah-mudahan bermanfaat. Kami menunggu, mudah-mudahan yang saya dengar perbuatan baik di mana-mana. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, dengan demikian kita mengakhiri pertemuan sesi ini.